Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas tentang materi pengambilan keputusan pembelian. Saya di sini tidak sendiri, ada ketiga rekan saya, yaitu Ayu Lestari, Rizky Arslan, dan juga Ria Eka Novitasari. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Saudara Rizky. Keputusan merupakan seleksi terhadap dua pilihan alternatif atau lebih. Pengertian keputusan pembelian adalah suatu proses pengambilan keputusan akan pembelian yang akan menentukan dibeli atau tidaknya pembelian tersebut, yang diawali dengan kesadaran atas pemenuhan atau sebuah keinginan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Menurut Kotler, perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu faktor budaya, yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor pribadi, dan yang keempat yaitu faktor psikologis. Yang pertama yaitu faktor budaya. Faktor budaya sangat penting bagi perilaku pembelian, karena budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling dasar di dalam suatu keputusan pembelian. Yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor sosial di dalam perilaku pembelian dapat diartikan sebagai kelompok yang dapat memberikan pengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang tersebut dalam menentukan pilihan. Yang ketiga yaitu faktor pribadi. Faktor ini memiliki karakteristik pribadi dengan menyesuaikan keadaan ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian sesuai konsep pada masing-masing diri pembeli. Yang keempat yaitu faktor psikologis, yaitu seseorang yang memiliki banyak kebutuhan pada waktu-waktu tertentu. Beberapa dari kebutuhan tersebut ada yang muncul dari tekanan biologis seperti lapar, haus, dan rasa ketidaknyamanan. Dan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ria Eka Novitasari. Blackwell dan Minard tahun 1995, pengambilan keputusan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal terdiri dari 5. Yang pertama, motivasi, mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang berguna untuk mencapai suatu tujuan. Kedua, ekonomi. Jika orang tersebut memiliki uang yang lebih, maka orang tersebut memilih produk yang berkualitas dengan harga yang lebih mahal. Yang ketiga, ada sikap. Bagaimana sikap seseorang terhadap produk atau merek mempengaruhi tindakan membeli atau menggunakan produk atau merek tersebut. Yang keempat, ada persepsi. Ketika seseorang menerima persepsi mengenai suatu produk dengan baik, maka ia akan memiliki persepsi bahwa produk tersebut baik dan akan mencoba produk tersebut. Yang kelima, ada integrasi. Kesatuan antara sikap dan tindakan. Perasaan suka akan mendorong seseorang untuk membeli, dan perasaan tidak suka akan membuat seseorang untuk tidak membeli produk tersebut. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Lestari. Faktor eksternal. Di sini faktor eksternal dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kebudayaan. Kebudayaan adalah simbol dan fakta yang kompleks yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang ada. Yang kedua, kelompok sosial dan kelompok referensi. Kelompok sosial adalah kesatuan sosial yang menjadi tempat individu berinteraksi satu sama lain karena adanya hubungan di antara mereka. Sedangkan kelompok referensi adalah kelompok sosial yang menjadi ukuran seseorang untuk membentuk kepribadian dan perilaku. Dan yang terakhir adalah keluarga. Keluarga inti menunjukkan lingkungan keluarga yang meliputi ayah, ibu, anak-anak yang hidup bersama. Selanjutnya ada 5 tahapan proses dalam pengambilan keputusan pembelian. Yang pertama adalah pengenalan masalah. Di sini proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. Yang kedua, pencarian informasi. Di sini ada 4 sumber informasi, yaitu pribadi, komersial, kelompok, dan eksperimental.
Yang ketiga adalah alternatif, yang keempat keputusan pembelian, dan yang terakhir adalah perilaku pasca pembelian. Di sini perilaku pasca pembelian dibagi menjadi 3 sikap. Yang pertama kepuasan, ketidakpuasan, dan pertentangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Desi Romadona. Melanjut materi atau pembahasan berikutnya mengenai peran dalam proses keputusan pembelian konsumen. Dalam keputusan tersebut ada 5 peran yang dapat dilakukan seseorang. Yang pertama, pemrakarsa, memberi pengaruh, pengambil keputusan, pembeli, dan pemakai. Mengenai pemrakarsa, yaitu orang yang pertama kali menyadari adanya kebutuhan atau keinginan sehingga ia melakukan keputusan pembelian. Yang kedua adalah pemberi pengaruh, orang lain yang memberikan pandangan atau nasihatnya atau pendapatnya sehingga orang tersebut melakukan keputusan pembelian. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Orang yang memberikan keputusannya dalam membeli, apakah dia jadi membeli atau tidak, apa barang yang ia beli, bagaimana cara membeli, dan bagaimana mereka mendapatkan barang tersebut, serta proses pembayarannya seperti apa. Yang nomor 4, pembeli, yaitu orang yang melakukan pembelian secara aktual atau nyata. Yang kelima, pemakai. Pemakai yaitu orang yang mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa yang telah dibeli. Untuk struktur keputusan pembelian, terdapat 7 komponen. Yang pertama yaitu keputusan tentang jenis produk, produknya apa. Yang kedua, bentuk produk, produknya bagaimana. Yang ketiga, tentang merek, mereknya apa, terkenal atau tidak, brand lokal atau impor. Yang keempat, tentang penjualan, sistem penjualannya seperti apa. Yang nomor 5, jumlah produk yang dibutuhkannya berapa, banyak atau sedikit. Yang nomor 6, waktu pembelian, waktu pembeliannya kapan. Nomor 7, tentang cara pembayarannya, bisa mengenai online kah atau melalui offline saja, seperti itu. Jika ada pertanyaan ataupun hal yang perlu didiskusikan, silakan beri komentar di grup Edmodo mata kuliah komunikasi pemasaran. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.